Yang pertama di halaman pertama, Quran surat As-Sams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Pertanyaan, bagaimana memahami ayat ini? Apakah jalan kefasikan dan ketakwaan tersebut Allah ilhamkan bagi hambanya yang dipilih atau hamba itu yang berupaya? Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa manusia ini oleh Allah diilhamkan dua jalan. Nah, yang pertama jalan kefasikan, yaitu fujur. Fujur itu condong kepada kedurhakaan, kemaksiatan. Jadi maksiat kepada Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Nah, selain itu Allah juga ilhamkan pada jiwa ini jalan ketakwaan. Takwa itu taat pada Allah, tunduk pada Allah. Dan ini semua manusia, dari sejak manusia pertama sampai sejak nanti manusia terakhir. Jadi setiap manusia jiwanya diilhamkan oleh Allah dua hal ini. Dan Allah tunjukkan dua jalan juga, wahadainahun najdain. Telah kami tunjukkan dua jalan. Nah, tentu jalan keselamatan menuju keridhaan Allah dan jalan kedurhakaan. Artinya jalan ke surga, jalan ke neraka itu sudah Allah tunjukkan. Dan pada jiwa manusia ada dua hal tadi, condong kepada kedurhakaan dan condong kepada ketakwaan. Maka kita tinggal milih. Setelah Allah tunjukkan dua jalan, maka kita mau pilih yang mana? Kalau kita pilih jalan ke surga, berarti jiwa takwa kita yang muncul ke permukaan. Kalau jiwa takwa yang muncul, maka jiwa fujur kita akan bisa ditekan. Namun jika kita milih jalan kesesatan, tentu yang muncul ke permukaan adalah jiwa fujur. Sedangkan takwa menjadi tenggelam. Nah, setelah tahu semuanya, Allah tunjukkan dua jalan, turunkan pedoman yaitu Al-Quran, kemudian utus Rasulnya untuk menjelaskan Al-Quran. Manusia dibebaskan untuk memilih. I'malu ma syi'tum. Coba diingat kembali itu. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Fussilat. Quran surat Fussilat ayat 40. Surat Fussilat nomor surat 41 ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yulkhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, kata Allah,
Innal ladzina yulkhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Ini ketetapan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, artinya jiwa fujurnya yang muncul ke permukaan, mengikuti hawa nafsunya, berbuat maksiat, berbuat dosa, melanggar ketentuan agama, la yakhfauna alaina. Mereka tidak tersembunyi dari kami. Apapun yang dikerjakan, Allah pasti mengetahui. Apapun yang dikatakan, Allah juga maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kemudian setelah itu Allah menanyakan pada kita, afamay yulqa finnari khairun amma ya'ti amina yaumal qiyamah. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka itu lebih baik, atau orang yang datang pada hari kiamat menghadap Allah nanti dengan aman, damai, sentosa? Mana yang lebih baik? Nah, pertanyaan dari Allah ini tidak butuh jawaban manusia, karena hakikatnya semua manusia mengetahui bahwa yang datang kepada Allah dengan hati yang damai, yang tunduk patuh, itu tentu yang lebih baik. Sehingga kalimatul istifham la lis-su'al wa innama lil hadar. Redaksi pertanyaan tidak butuh jawaban dari manusia, namun ini sebagai bentuk peringatan. Kemudian ayatnya berlanjut, i'malu ma syi'tum. Berbuatlah sekehendak hatimu, wes sak senengmu. Setelah kamu tahu bahwa nanti di sana akan ada orang-orang yang dilempar ke dalam api neraka, ada yang datang kepada Allah dengan damai sentosa, dituntun masuk ke dalam surga. Setelah tahu itu, maka pilihlah, pilih yang mana. Kalau milih aman datang kepada Allah, berarti mengikuti jalan ketakwaan, jiwa ketakwaannya yang menonjol. Semua yang berkaitan, yang mengajak pada kedurhakaan bisa ditekan. Namun jika memilih dilempar ke neraka, berarti jiwa durhakanya yang lebih menonjol. Nah, otomatis sampai kepada Allah, seret masuk ke dalam api neraka. Dan apa yang Allah ilhamkan ini berlaku bagi semua manusia. Sehingga ini sebagai bentuk ujian kita. Ingat, kalau kita milih jalan ke surga, berarti kita menempuh jalan ketakwaan. Namun jalan ke surga itu penuh dengan hal-hal yang membosankan. Hujibatil jannah bil makarih. Membosankan. Hari Ahad seperti ini biasanya hari untuk liburan, untuk tamasya, untuk piknik dan lain sebagainya, family time, hari keluarga. Namun jenengan dan keluarga malah ikhlas berdesak-desaan di sini, lutut gaduk dengan lutut, duduk berjam-jam. Tidak hanya 10 menit, 15 menit. Belum lagi nanti boyoknya terasa pegel dan lain sebagainya. Mau selonjor nendang koncone yang ada depannya. Namun kenapa jenengan milih ke sini? Padahal di sini juga tidak diberi apa-apa. Jenengan bawa bekal sendiri, tempuh perjalanan panjang, korbankan tenaga, korbankan waktu untuk tamasya, pilih susuan di sini sumuk, gembrobyos, kepet-kepet. Nah, ini berarti dalam rangka kita sama-sama berusaha untuk menonjolkan jiwa takwa kita. Karena ngaji ini satu kewajiban bagi setiap muslim. Ngaji itu tadabbur Quran itu kewajiban setiap muslim. Tentu kalau kita menuruti jiwa fujur kita, pilih di rumah. Ya, pilih di rumah, toh juga bisa dengar.
melalui radio, melalui TV, bisa selonjoran, bisa sambil tiduran, sehingga lap dengar, lap gitu kan, seperti didongengkan. Kalau kita memilih hawa nafsu, ya kita pilih di rumah. Pilih di rumah. Namun panjenengan yakin pada Allah, pada Rasulullah, akan janji Allah dan janji Rasul. Meski berpenat-penat, berlelah-lelah, namun yakin betul akan mendapatkan janji Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka muncullah jiwa takwanya. Kalau milih jalan ke neraka mengikuti jiwa fujur, itu nyenengke. Wa khujibatin nar bisyahawat. Jalan ke neraka itu dipenuhi, dihiasi dengan hawa nafsu, hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan hawa nafsu manusia yang sepi dari iman itu seneng. Pokoknya kon bongsone maksiat itu cocok dengan hawa nafsu. Innan nafsala ammaradum bisu. Seneng. Manusia itu pacaran seneng, kan menyenangkan sekali. Sudah punya pasangan yang halal, masih cari pasangan yang haram. Sudah punya pintu halal, cari pintu yang haram. Pokoknya segala hal yang bermaksiat kepada Allah itu tampak menyenangkan. Memang jalan ke neraka seperti itu. Korupsi seneng untuk duit tokeh. Panjenengan kerja secara halal dari pagi sampai lembur, tidak hanya banting tulang, banting daging juga. Dapatnya hanya kadang sedikit. Orang korupsi duduk santai, tidur-tiduran, dapatnya miliaran. Kan tampak menyenangkan. Tertipu, ingin menipu Allah, Allah membalas tipu dayanya. Kurang lebih seperti itu maksud dari ayat ini. Sehingga pada jiwa setiap manusia ada jiwa fujur dan jiwa takwa. Tinggal kita memilih yang mana. Apakah mengikuti jiwa fujur kita dengan terus berbuat maksiat sehingga jiwa takwa kita menjadi tenggelam, tidak muncul, atau kita memilih jiwa takwa dengan segala resiko dan kepenatannya, namun balasannya manis dari Allah, bahagia dunia akhirat. Kalau pilih jiwa takwa, maka jiwa fujurnya tertekan, hawa nafsunya tertekan, tidak diperturutkan. Ya.